Balik lagi di YouTube channel aku. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bre. Kali ini kita akan bahas film berjudul The Monkey 2025. Film ini menceritakan tentang boneka monyet yang akan membawa kematian. Korban dari boneka ini bisa meninggal secara tragis karena boneka monyet ini. Oke, daripada penasaran langsung aja kita bahas. Tapi aku meminta tolong dulu ke kalian semua buat like, subscribe, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di awal film, ada seorang pria yang sangat panik di sebuah toko. Katanya dia akan membuang boneka monyet ini. Terserah boneka ini mau dihancurkan atau dibakar. Yang penting boneka ini tidak ada lagi. Karena kalau boneka ini membunyikan drum yang ada di badannya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Si pemilik toko pun menjawab kalau dia ini hanya asal bicara. Sampai tiba-tiba boneka ini bergerak sendiri membunyikan drumnya. Tiba-tiba ada tikus yang gigit tali, dan entah bagaimana, sebuah panah yang ada di toko ini tiba-tiba lepas langsung kena ke si pemilik toko dan langsung meninggal. Pria ini pun makin yakin untuk memusnahkan boneka monyet ini. Jadi akhirnya dia bakar sampai meleleh. Dan lanjut, pria ini ternyata punya anak kembar yang memakai kacamata bernama Rick, sementara yang satunya bernama V. Mereka berdua tak pernah akur, selalu berkelahi. Karena sering berkelahi, V selalu berharap kalau Rick hilang saja. Dan ternyata, semenjak ayahnya membakar boneka, ayahnya tak pernah pulang lagi. Istri dan anaknya yang mencarinya pun tak pernah menemukannya. Jadi dari sini mereka menganggap ayahnya sudah meninggal dan kemungkinan sudah menjadi korban boneka psikopat itu. Karena ayah mereka dulunya seorang pilot dan sering pergi ke berbagai tempat, di lemari ayahnya ada banyak barang. Rick dan V membuka isinya, dan ternyata boneka monyet yang waktu itu ayahnya bakar entah gimana muncul lagi di lemari ayahnya. Dan di belakang boxnya bertuliskan, kunci boneka ini harus diputar agar drumnya berbunyi. Dan tertulis akan terjadi sesuatu. Dan si bocah ini pun kepo dan langsung memutar kunci boneka itu. Tapi tak ada yang terjadi. Dan Rick pikir boneka ini mungkin rusak. Jadi boneka ini dilempar. Keesokan harinya, karena si ibu harus pergi bekerja, jadi Rix dan Vim dijaga oleh pengasuhnya. Pas Rix mau masuk mobil, dia bingung kenapa boneka monyet ini ada di dalam mobil. Dia pun merasa bodoh amat. Mungkin kembarannya yang bawa. Tak lama mereka pun sampai tujuan. Mereka makan di suatu restoran yang ada atraksi koki. Awalnya, semua orang kelihatan happy. Sampai tiba-tiba, tanpa mereka sadari, boneka monyet yang ada di dalam mobil memukul drumnya. Dan bersamaan dengan itu entah gimana pisau sang koki melesat pada si kepala pengasuh dan langsung terpenggal. Keesokan harinya, kedua anak ini masih sangat syok. Ibu mereka pun berusaha menenangkan mereka. Ia berkata, yang terjadi pada pengasuhnya adalah takdir dari Tuhan. Dan setelah itu, setelah pulang sekolah, Rick pun bingung kenapa bonekanya ada di kamar. Dan di sini bocah ini pun merasa sepertinya boneka ini boneka pengutuk. Mungkin kematian pengasuhnya ada kaitan dengan boneka ini. Tapi karena kelihatan, dia sedang berbicara kepada boneka, V pun langsung mengolok-oloknya. Dan pas di sekolah, V juga menceritakan hal itu, dan Rix pun diganggu. Dan karena sangat kesal dengan kelakuan saudaranya, setelah pulang, Rix pun memutar kunci boneka monyet ini. Dia yang emosi pun berkata, V lebih baik meninggal. Tak lama kemudian, boneka monyet ini bergerak memukul drumnya. Dan di saat bersamaan si ibu yang lagi masak akhirnya meninggal. Dan Rex akhirnya sadar kalau boneka monyet ini benar-benar terkutuk. Setiap kuncinya diputar dan monyet ini memukul drum, seorang akan meninggal secara tragis. Karena merasa bersalah ibunya meninggal karena boneka itu, Rick akhirnya berusaha menghancurkan bonekanya. Dan pas tangan boneka ini copot, tiba-tiba keluar cairan hitam seolah boneka ini hidup. Oke, karena Rex dan Vi sudah yatim piatu, mereka akhirnya pindah keluar kota dan tinggal bersama paman dan bibinya. Baru saja sampai di rumah, boneka monyet itu muncul dalam keadaan utuh dan tak rusak sama sekali. Padahal sebelumnya sudah ia hancurkan. Di situ akhirnya Rex bercerita kepada Vi sebenarnya boneka monyet ini terkutuk. Setiap kuncinya diputar pasti akan ada orang yang meninggal. Vi pun tak percaya dan ia langsung memutar kunci boneka itu
untuk membuktikan omongan Rex, dan ternyata benar. Pamannya pun meninggal diinjak kuda. Agar tak ada korban lagi, Rex dan Vi akhirnya sepakat untuk mengubur boneka itu di sumur yang sangat dalam. Mereka pun berharap boneka itu tak akan meneror lagi. Setelah 25 tahun berlalu, di suatu malam, bibinya yang sekarang tinggal sendirian mendengar suara, dan pas ia cek, ia pun tak sengaja terpeleset dan jatuh. Wajahnya pun tertancap kail pancing yang sangat banyak. Kemudian ia mencium bau gas bocor. Pas ia cek, kompor itu tiba-tiba keluar api dan langsung mengenai wajahnya. Ia berusaha melarikan diri untuk keluar, malah nabrak papan dan ia pun langsung meninggal. Dan di sini ada Rix yang sudah dewasa. Selama 25 tahun terakhir, boneka itu tak pernah meneror. Tapi ia masih tidak tenang. Ia selalu khawatir orang di sekitarnya akan celaka. Maka dari itu ia memilih hidup menyendiri, bahkan menjauh dari anak istrinya. Ia berkata sibuk bekerja, hanya bisa bertemu setahun sekali. Sementara di rumah bibinya yang baru meninggal, barang-barangnya pun dilelang. Dan anehnya, di sana juga ada boneka monyet itu. Dan boneka itu pun dibeli oleh pria gondrong ini. Setelah malam tiba, V juga merasa tak tenang. Dia pun mimpi kalau boneka itu meneror kembali. Saat terbangun, ia mendapatkan telepon dari Rick, saudara kembarnya, yang sudah 10 tahun tak ada kabar. Di situ V memberitahu kalau beberapa hari lalu bibi mereka baru meninggal dan ia berkata kalau kematian bibinya sangatlah aneh. V pun memberitahu Rix apa jangan-jangan boneka monyet itu meneror kembali. Dan saat suasana tegang, mesin AC di tempat Rix menginap tiba-tiba terjatuh dan listrik AC itu menyambar ke kolam renang. Dan ada seorang wanita yang akan nyebur malah menjadi korban dan meledak. Di sini firasat Rix pun tak enak. Sepertinya boneka monyet ini memang kembali. Rix pun mau mengantar anaknya pulang ke ibunya, tapi anaknya ini tak mau. Dan akhirnya mereka pergi ke rumah bibinya. Dan di sana ada petugas wanita yang akan membantu Rix mengurus warisan rumah bibi ini. Wanita ini berkata, kalau rumah ini dijual, kemungkinan harganya akan murah. Karena akhir-akhir ini sering terjadi kematian yang aneh di sekitar wilayah itu. Rix pun bertanya, apa ia pernah melihat boneka monyet di rumah ini? Katanya ia tak pernah melihat. Dan ternyata di rumah itu ada satu pintu yang susah dibuka. Kemungkinan boneka yang ia cari ada di dalam. Setelah dibuka, ternyata ada kayu besar yang tiba-tiba jatuh mengenai kepala wanita itu sampai meninggal. Polisi di sekitar pun sangat bingung dengan kasus kematian yang sangat aneh. Dan karena Rix ada di lokasi kejadian, ia pun jadi saksi dan tak boleh meninggalkan kota itu. Setelah itu Rix ingin memberitahu V, karena tak ada nomor HP-nya. Rix mencari di buku telepon, dan ia melihat kontak yang bertuliskan Monkey, yang artinya monyet. Dan pas ditelepon, itu ternyata nomor V, dan terungkap kalau sebenarnya setelah mereka membuang boneka itu ke sumur, V akhirnya tahu kalau ibunya meninggal gara-gara Rix memutar kunci boneka itu. V pun jadi menyimpan dendam pada Rix. Setelah V balik ke sumur, boneka itu hilang dan hanya tinggal kunci. Selama bertahun-tahun, V mencari keberadaan boneka itu sampai akhirnya dapat dari pria gondrong. Dan ternyata selama ini V yang setiap hari memutar kunci boneka itu. Sebenarnya ia dendam, maunya Rix yang menjadi korban. Hanya saja boneka ini tak bisa diatur, target boneka ini random. Jadi V terus-terusan gagal. V akhirnya mengungkap semua dendamnya tentang kematian ibunya dulu pada Rix. Ia berkata bahwa ia tak akan berhenti sampai nantinya Rix yang menjadi korban. Bahkan ia berkata akan meminta anaknya Rix yang memutar kunci boneka tersebut. Rix pun langsung ingin bawa anaknya kabur, tapi ternyata pria gondrong suruhan V sudah ada di depan rumah. V ternyata meminta si gondrong membawa Rix dan anaknya ke rumahnya. Dan setelah sampai, si gondrong meminta anak Rix untuk turun menemui V. Sementara Rix disandra di mobil. Setelah masuk ke rumah V, ternyata di sana banyak jebakan. V memang benar-benar menjadi psikopat yang penuh dendam. Untungnya anak Rix yang sangat hati-hati berhasil melewati jebakan di rumah itu. Dan akhirnya bertemu dengan V. Tanpa basa-basi, V langsung meminta keponakannya untuk memutar kuncinya. Dan sebelumnya, ternyata Rix sudah pernah berpesan supaya ia jangan memutar kunci boneka itu.
Tapi di sini ia malah penasaran dan memutar kunci boneka itu. Dan di saat bersamaan, karena banyak tetot, si pria gondrong ini tanpa sengaja menembak sarang tawon dan mengerikan. Tawon itu pun langsung menyerang masuk ke mulut pria itu dan Rex pun langsung menyusul ke tempat V karena khawatir dengan anaknya. Di sini V pun emosi karena masih gagal Rex belum mati. Ia yang kesal pun memaksa memukul-mukul tangan boneka monyet itu agar drumnya berbunyi kembali. Dan tiba-tiba, boneka ini terlempar dan membunyikan drumnya dengan cepat dan sangat nyaring. Saat Vi melihat keluar, ternyata situasi di kota itu menjadi sangat kacau. Jadi kejadian itu sudah menciptakan banyak korban. Di sana Rex pun langsung menenangkan saudaranya dan dia meminta maaf untuk semuanya. Apalagi awalnya ia tidak tahu kalau boneka itu terkutuk dan bisa membuat ibu mereka meninggal. Dan sekarang dendam V membuat orang-orang tak bersalah jadi meninggal. Sudah saatnya V berhenti dan lebih baik mereka damai karena bagaimanapun mereka adalah saudara. Dan V setuju untuk damai dan saling memaafkan dan mulai semuanya dari awal. Dan tiba-tiba boneka itu masih bergerak lagi. Satu jebakan di rumah itu tiba-tiba terlepas dan tiba-tiba mengenai kepala V dan ia pun meninggal. Setelah itu, ternyata di sini kondisi kota itu ternyata sangatlah kacau. Rex dan anaknya pun akhirnya pergi membawa boneka itu untuk mengamankannya agar tak ada lagi yang memutar kuncinya. Oke, sekian Bre alur cerita film The Monkey yang sangat random dan membawa petaka bagi semua orang. Terima kasih telah menonton.